Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Cipta Sarana Cendekia. Bersama saya Vianda Ramatika sebagai pembawa acara kali ini di konten podcast. Vokasi dalam podcast tentunya bersama narasumber yang super keren dan ini yang kita tunggu-tunggu. Nah, kita langsung aja kenalan ya teman-teman ya. Silakan Ibu. Iya, hai Mbak. Halo Ibu. Halo, perkenalkan nama saya Argarini Rizky Pradita. Biasanya saya di sekolah dipanggil Bu Riris. Nah, saya dari SMK Wijaya. SMK Wijaya ini letaknya di Ngoro, Jombang, Jawa Timur. Sedikit sekitar 30 menit sampai 1 jam dari kota Jombang gitu. Kebetulan di SMK Wijaya saya mengampu sebagai guru akuntansi, baik dengan lingkupnya ya akuntansi lembaga, akuntansi keuangan, komputer akuntansi dan perpajakan. Begitu. Luar biasa. Iya. Saya bisa panggil Ibu Riris Iya, aja Bu Riris. ya. Oke, Bu Riris selamat datang di Cipta Sarana Cendekia. Iya, Ini terima kasih. terutama di konten kita di Masya YouTube Allah, Cipta luar Sarana biasa. Cendekia. Iya, Ya, kami gimana? berterima kasih sekali karena di tengah kesibukan Bu Riris dan juga ada satu juga ya Ibu ya, ada Iya. Ibu Ratu Iya, juga. kami kesini 2 orang. Oke. Iya. Nah, ini kebetulan teman-teman Bu Riris dan juga Bu Ratu dari SMK Wijaya Ngoro, Jombang ya. Nah, sedang melaksanakan program magang guru di Cipta Sarana Cendekia dengan kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga ya. Nah, untuk magangnya sendiri ini nanti akan kita bahas bersama Bu Riris tentunya dan kita sapa-sapa sedikit lagi aja ya. Oh Karena iya, kebetulan oke. nih sebelum kita tag ini nampaknya Bu Riris super sibuk teman-teman. Ya, lumayan. Iya. Jadi kita tanya-tanya sedikit dulu Iya, aja. iya, Gimana? boleh. Ibu sehat nggih hari ini? Alhamdulillah Oke, sehat. alhamdulillah. Iya. Iya. Dan selama di Malang ini Bu, Ibu tinggal di Saya Bu? ngekos iya di dekat belakangnya Universitas Muhammadiyah ya. Oke. Daerah Pendem ya kalau nggak salah itu Mbak ya. Oh iya, daerah ya sekitar situ Mana ya ya? Bu Iya, ya. daerah situ. Oke. Jadi saya pikir enggak PP ya Bu ya Jombang Enggak, Malang. Ya enggak. capek lah ya Bu ya. Lumayan ya kerasa kalau 1 minggu ya PP. Oh iya sih Bu ya. Oke, oke. Iya, iya. Baik, ya Ibu maksud kami mengundang Ibu di sini adalah mengajak Ibu untuk berkolaborasi dan memberikan informasi kepada teman-teman, Bapak Ibu guru Baik. juga yang mungkin ini sedang kepo nih Kepengen terkait ya? iya betul sekali program magang guru seperti itu di Cipta Sarana Cendekia. Dan langsung saja kita tanya-tanya Bu Riris langsung ya. Oke. Gini, saya kepo nih Bu, dari sekian banyak program yang ada di Cipta Sarana Cendekia dan kebetulan mungkin saya boleh menyampaikan bahwa SMK Wijaya Ngoro ini partner kita yang luar biasa ya. Solid ya, solid. Betul sekali, luar biasa keren dengan Cipta Sarana Cendekia. Dan dari sekian banyak program ini Bu, kenapa Bu Riris dan juga Bu Ratu kemudian sekolah juga bergabung di program magang guru salah satunya untuk di periode ini? Jadi gini Mbak, kalau kita tuh sebenarnya kepengen banget punya yang namanya kelas industri ya. Tapi dengan kita membuka kelas industri, harapannya guru-gurunya juga harus siap dulu. Bukan kita nyiapin anaknya dulu. Betul. Nah, masalahnya dalam pembelajaran di akuntansi dan pajak yang sangat dinamis, perkembangannya itu cepet banget. Pajak, sekarang ada peraturan baru, ada lagi peraturan baru. Jadi Betul, kita Bu. sebagai guru juga harus mau untuk mengeksplor, terus kita juga menambahkan kompetensi yang kita miliki gitu. Nggak cukup dengan pembelajaran di masa lampau ketika kita kuliah. Kalau menurut saya, pembelajaran Bismen ini dia harus mau terus belajar sebagai seorang guru. Bukan cuman ngajarin aja. Nah, pembelajaran magang guru itu menjadi salah satu solusi yang kita ambil oleh pihak manajemen di sekolah. Oke, kita upgrade nih skillnya guru, terus setelah skill guru ini udah upgrade, kita step berikutnya ke anak-anak gitu. Oke, luar biasa. Ya. Alasan yang super keren nih ya Bu Oh, ya. ya, gitu ya? Dan saya setuju juga sih Bu. Jadi tidak hanya Bapak Ibu guru juga, di industri pun juga tetap sama ya Bu ya, Iya. polanya seperti itu. Jadi Iya, betul. kita sebagai seorang penggerak ya Iya, tentunya. Jadi betul mungkin salah satu sekali. sebutannya seperti itu. Mungkin bisa diawali dengan berbenah dulu, kemudian mengupdate apapun yang bisa diupdate dan
orientasinya memang pengembangan diri. Iya, sepertinya pengembangan ya. diri dulu. Gurunya kalau kita pembelajaran yang seperti dulu misalnya kita ngikut buku textbook yang ada, masuk ke kelas bawa buku itu. Ternyata peraturan pajaknya udah ganti. Iya, betul sekali. Gimana nih caranya ini nanti anak-anak lulus terus dihadapkan di dunia usaha, dunia industri, ditanya gurunya siapa? Oh iya. Coba apa jawabannya? Kan Oh, iya gitu. juga sih, Bu, ya. Iya, jadi selalu kembali lagi impact-nya kepada guru harus siap dulu sebelum dia masuk ke dalam kelas gitu. Setuju, keren ya Bu Riris. Ya semoga dengan adanya program magang guru ini jadi makin menambah referensi ya Bu ya, dan Amin, juga amin. memudahkan Bapak Ibu guru, terutama Bu Riris dan Bu Ratu ini yang sedang melaksanakan program magang guru, jadi makin tertarik dengan dunia perpajakan yang sangat dinamis itu tadi. Sangat luar biasa. Oke, kita lanjutkan dulu ya Bu ya. Iya. Dan dari yang Ibu sampaikan kan berarti sudah terlihat ya goals dan tujuan Ibu itu ya salah satunya adalah menyiapkan, upgrade juga, mempersiapkan anak didiknya nanti karena memang ini ada rencana untuk ke arah kelas industri seperti itu. Dan gini Bu, yang mau saya tanyakan adalah ketika Ibu dan juga teman-teman Bapak Ibu guru di SMK Wijaya Ngoro ini kemudian memberikan pembelajaran kepada teman-teman di sana. Nah, Ibu bisa sharing sama teman-teman mungkin style bagaimana Ibu mengajar, kemudian bagaimana tingkat pemahaman akuntansi untuk adik-adik seperti itu. Ya. Kalau saya itu kebetulan saya nulis buku juga kan Mbak. Di salah satu buku saya itu saya bilang bahwa saya mau mereka mencintai pajak dan akuntansi seperti saya mencintai mereka gitu. Jadi keren karena sih. keren gitu ya. Karena kita nggak bisa ini kalau misalnya dia cinta itu kan dari kepo ya. Kalau udah nggak cinta ini pasti nggak kepo. Oh iya. Iya, Bu. Jadi kita harus membuat mereka kepo ini dengan mereka jatuh cinta. Nah, kalau kita jadi gurunya itu galak, kalau kita jadi gurunya itu membosankan, hanya mengerjakan ya textbook only gitu, itu pasti kurang menarik untuk anak-anak. Jadi dari situlah saya selalu mengembangkan metode pembelajaran saya, baik itu dari segi proses maupun produk. Nah, kalau misalnya produk ini berarti yang nanti dihasilkan anak-anak. Saya nggak mau produknya itu satu jenis. Misal nih, satu membuat laporan keuangan gitu. Ya satu bolehlah membuat laporan keuangan di Excel. Kalau kamu bisanya di tulis tangan manual ya silahkan. Kalau kamu di Excel silahkan. Bu, saya mau pakai aplikasi ya silahkan gitu. Jadi semuanya silahkan digunakan apapun selagi mereka merasa nyaman di dalam kelas. Itu sih sebenarnya intinya di situ. Pokoknya murid. Kayak ini ya, semacam pola demokratis itu ya, dari murid untuk murid oleh murid ya. Oke, gitu. Luar biasa. Dan saya sangat mengapresiasi Bapak Ibu guru yang ya seperti Bu Riris ini ya, jadi tidak mengedepankan egoismenya untuk hanya sekedar memberikan apa materi yang harus dan Bapak saya Ibu berikan. paling seneng banget kalau misalnya didebat sama anak-anak. Paling suka misalnya dia dapat penjelasan dari saya A gitu, ternyata dia di buku lihatnya B. Itu kan sering tuh yang kayak gitu. Saya kalau misalnya kita enggak, itu bukunya yang salah, pengen nggak kita itu jawab kayak gitu biar kita tuh selalu merasa benar. Tapi kadang kan ada kita mungkin khilafnya, ada mungkin kita lupanya, dan itu paling saya suka kalau mereka itu bertanya, mereka menyampaikan pendapat, bahkan mendebat gitu. Terutama kalau pas ngejurnal Mbak, anak-anak kalau ngejurnal saya nggak boleh ini tuh menghafal itu. Mereka jangan dihafal, itu kalau dihafal soal saya ganti dikit aja gak akan masuk ya. Iya, hilang sudah. Luar biasa. Gitu. Jadi kalau misalkan kita ada feedback yang maksudnya kalau kita menerima feedback dari teman-teman dan juga adik-adik yang kita ajar tuh rasanya juga lega ya Bu ya. Malah seneng banget daripada berarti memang hidup, mereka berarti ini memperhatikan kelasnya hidup gitu loh. Dan juga apa ya yang kita sampaikan itu juga tertarik mereka. Iya, nanti terus jatuh cinta.
Kalau jatuh cinta harapannya nilainya 100. Ya luar Gitu biasa, ya. keren-keren. Iya Bu. Iya. Dan ini masih ada yang saya kepoin juga. Gimana? Nah tadi kan Ibu sudah menyampaikan tuh, jadi pengennya tuh kondisi kelas tuh hidup ya. Hidup, kemudian ada feedback antar guru dan juga siswanya. Tapi kan nggak menutup kemungkinan pasti Ibu dan juga teman-teman di SMK Wijaya Ngoro ini menemui beberapa kendala. Nah, kalau dari sana sendiri ada nggak sih Bu kendala yang apa ya istilahnya benar-benar itu susah banget untuk mencarikan solusi? Atau mungkin bisa di-share kira-kira kendalanya apa aja gitu? Ada lah Mbak ya. Setiap angkatan selalu punya cerita. Oh iya. Pasti Bu punya ya. cerita. Nanti ada itu, nggak semuanya ceritanya indah, tapi juga nggak semuanya ceritanya sedih. Salah satunya ketika ada murid saya itu tidur di kelas gitu. Misalnya tidur di kelas, jamnya pajak, mulainya jam 1 siang. Nah, itu memang jam-jamnya rawan ya. Itu udah habis sholat, sudah tenang, syahdu gitu kan. Betul, Bu. Tinggal tidurnya. Tidurnya Enggak ini. lah ya. Nggak boleh ya, ini nggak boleh. Itu masuk nih ke dalam kelas, terus saya masuk ke dalam kelas jam 1. Saya lihat itu semuanya udah gini Mbak, nelosor gitu. Ini dengan gaya-gayanya sudah mulai nyamping gini, sudah gelisah gitu. Waktu itu entah gimana ceritanya, saya cuma bilang gini, ini kan waktunya pajak, kalau kalian nanti nggak memperhatikan Bu Riris, ini kita sudah waktunya mepet, udah mau UKK, udah mau ujian sekolah akhir, itu kan udah mepet banget ya waktunya, itu kan udah harus stay tune gitu kan di situ. Nah, saya bilang, kalau kalian bisa menjawab semua pertanyaannya Bu Riris, kemudian kalian juga semangat selama ini belajar, nanti di istirahat saya belikan kopi. Kopi, ya kalau menurut anak-anak mungkin sesuatu yang mewah atau enggak kan kita nggak tahu ya. Tapi kalau menurut saya, kemewahan dari sekedar mentraktir anak-anak itu nggak sebanding dengan semangat yang harus saya gali dari mereka. Dan itu tuh, ya di kantin berapa sih Mbak? Paling 500.000 kan segitu. Kopi cup yang segini tuh. Itu tuh udah suweneng. Itu tuh alhamdulillah sudah suweneng, dan mereka itu saya perbolehkan duduknya itu nggak lurus, maksudnya berkelompok. Terus habis itu kamu duduk sama siapa? Kamu hari ini lagi pengen belajar sama siapa gitu? Bu, saya maunya di belakang, di pojokan, tapi nggak boleh nelosor. Apa istilahnya nelosor apa ya? In Indonesian is mungkin rebahan. Iya, rebahan, ya. Sambil pokoknya dia harus standby gitu. Dan alhamdulillah gitu ya, itu alhamdulillah. Jadi sebenarnya kalau kita punya masalah di kelas, solusinya itu di semangat anak-anak. Kita bisa kasih semangatnya tuh macam-macam, ice breaking kayak gitu. Betul. Janganlah masuk sudah, ayolah pajak buka halaman ini, janganlah. Itu semakin memperkeruh keadaan itu kalau kayak gitu. Malah jadi anaknya makin mabuk ya Bu makin, ya? Mabuk itu mapan bubuk. Oh iya bener kayak gitu. Nah itu tuh udah, jadi kita tuh gimana caranya improve semangat anak-anak dulu. Karena saya yakin setiap kendala yang dihadapi sama anak-anak apapun bentuknya itu dimulai dari semangatnya mereka. Kalau mereka berangkat sekolah udah semangat, di kelas semangat, ya insya Allah nggak ada masalah. Kalau masalah kenakalan remaja di sini kan sebagai saya dari guru akuntansi tidak bisa menangani secara seperti guru BK itu pasti kan nggak bisa, ada penanganannya sendiri. Iya, ada penanganannya sendiri. Kita panggil kemana? Ya ada aja yang seperti itu. Tapi kalau concernnya terhadap pembelajaran, semangatnya dulu dipupuk gitu. Luar biasa, saya sampai speechless ya teman-teman. Iya, tapi memang Bapak Ibu guru yang dengan stylenya Bu Riris yang Ibu sampaikan tadi memang betul sih Bu. Saya memposisikan diri sebagai dulu saya juga anak akuntansi, dan nyatanya memang saya lebih enjoy bersama Bapak Ibu guru yang fleksibel. Fleksibelnya itu dalam arti tetap pada fokus. Tetap fokusnya harus tetap. Itu harus tetap. Tapi ini ya Bu ya, memberikan keleluasaan anak-anak ini untuk kamu nyamannya bagaimana? Iya betul, iya gitu. Sehingga nanti apa yang disampaikan Bapak Ibu guru ya tersampaikan dengan baik, dan kitanya juga happy, dua-duanya happy nih. Jadi kelasnya jadi makin hidup. Gitu. Wah luar biasa ya. Baik, Ibu
Ini kita mulai ngomongin magang guru yang tadi deh ya. Yang sudah kita jalani. Oke. Ini berarti Bu Riris sudah jalan hari keempat ya. Keempat. Dan besok-besok masih ada lagi ya Bu ya? Iya, masih ada. Nah gitu, jadi sebelum magang guru nih, pastinya kan teman-teman dan juga Bapak Ibu guru nih kepo. Kira-kira Ibu bagaimana persiapannya? Pastinya kan ada, apa ya, Ibu sudah effort nih, beberapa hari atau 1 minggu ini ngekos lah, maksudnya tinggal di Malang, dan kemudian meninggalkan sementara yang ada di SMK Wijaya Ngoro. Bagaimana Ibu mempersiapkan itu? Terus kemudian ini adik-adiknya bagaimana, anak didiknya di sana, dan juga kewajiban Ibu di sekolah itu menghandle-nya bagaimana? Bisa di-share ke teman-teman. Oke. Ini memang persiapannya itu pertama nyari hari baik ya. Oh iya. Itu yang penting banget. bener. Itu yang pertama. Jadi kita memang pastikan bahwa kegiatan magang guru ini tidak mengganggu tugas dan kewajiban kita sebagai guru di sekolah. Betul, Akhirnya setuju. kita sekarang di sini ketika anak-anak libur. Anak libur, monggo kita belajar. Jadi gurunya nggak boleh libur gitu. Jadi ya pertama kita cari hari dulu, komunikasi sama pihak dari Cipta gitu. Apakah kosong jadwalnya dan lain sebagainya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dari saya sama Bu Raya itu kita tuh sering tiktokan gitu ya sama guru saya yang satunya, nyari tahu. Saya kepo di TikToknya di Cipta, itu saya kepoin. Mana ya yang magang guru? Oh ini, oh kayaknya nanti aku gini. Iya, maksudnya punya gambaran. Paling nggak kita berangkat itu punya gambaran what should we do gitu. Apa yang akan kita lakukan di sini itu seperti apa. Saya juga nyari tahu di ini brosur ya, pamflet atau apa itu. Nah, apa saja yang dipelajari, terus nanti apa saja yang kita dapatkan. Jadi apa yang perlu kita siapkan. Di situ ada juga bawa laptop yang seperti itu. Nah, berarti ini standby lah laptop, alat tulis dan sebagainya. Seperti biasa ya kayak gitu. Jadi memang sudah prepare ya Bu ya sebelum berangkat. Tidak hanya ya brosur atau apa yang disampaikan oleh pihak dari Cipta, tapi memang harus punya gambaran dulu mau ngapain kita ini. Iya betul. Iya. Dan Cipta Sarana Cendekia teman-teman menyediakan ini ya informasi dan juga mungkin berupa video-video dan gambar-gambar di seluruh media sosial kita. Teman-teman bisa akses di @Cipta Sarana Cendekia. Seperti yang Bu Riris sampaikan tadi. Keren banget. Bu Riris juga keren nih. Nah kalau itu tadi kan persiapannya ya Bu ya sebelum berangkat ke sini untuk magang. Jadi memang sudah dipersiapkan. Nah, sekarang kita mau membahas seputar magangnya, Bu. Ibu kan berarti sudah maksudnya sudah ini ya, sudah konsisten nih pengen magang dan juga dengan Bu Ratu juga, dan nggak mungkin kalau misalkan tiba-tiba meninggalkan atau memutus program ini di tengah jalan. Jadi harus sudah komit gitu. Nah, selama magangnya berlangsung ini Bu, pastikan banyak sekali lika-likunya. Tapi yang saya kunci nih dari Bapak Ibu guru dari kemarin-kemarin, selama magang ini berlangsung pasti ada aja kendala-kendala yang dihadapi, kemudian materi-materi yang terkesan, kemudian materi yang oh ternyata beda ya sama apa yang dipahami Bapak Ibu guru. Nah, tapi sebelum Ibu jawab, kita kayaknya ngeteh dulu aja ya Bu ya. Iya benar. Iya, ini kayaknya sudah mulai kering ya. Betul. Memang Malang kondisinya dingin ya di hari-hari ini ya. Sekarang lagi musimnya dingin gitu Bu. Musim maba nggak sih namanya? Betul, saya mau bilang gitu ya. Gitu ya. Musim maba nih. Jadi kalau maba-maba Malang mulai bergerak. Iya. Mulai bergerak juga kedinginan kita. Betul sekali. Teman-teman juga jangan lupa ya sambil ngopi-ngopi cantik dan juga makan snacknya. Iya. Nah, itu tadi Bu. Jadi banyak sekali ya yang sudah Ibu lakukan di sini. Kira-kira Ibu bisa menyampaikan atau memberikan gambaran teman-teman nih terkait program magang ini selama Ibu di sini bagaimana Bu? Magang pertama kali ketemu di sini kita itu langsung disuguhkan dengan kasus, di mana kasus ini menurut saya menarik karena berbeda dengan latihan soal mungkin ya yang kita prepare biasanya untuk ulangan anak-anak atau untuk UKK anak-anak. Itu pasti beda banget. Jadi dia implementatif atau kita bisa sebutkan sesuai dengan keadaan di dunia nyata,
perusahaan yang ada di Iya, sekitar dunia kita industrinya gitu. ya, Bu, ya? Dunia industrinya. Itu tuh hampir mendekati. Kebetulan sudah berapa tahun ya, sebelumnya saya pernah jadi konsultan keuangan gitu ya. Dimana pada prakteknya sekarang ternyata udah mulai berbeda banget. Iya, betul. Apalagi di bidang perpajakannya. Jadi sebuah insight baru di saya, bahkan saya sempat waktu itu di bagian natura. Oke. Yang di bagian natura itu kan ada beberapa perubahan ya. Betul. Sedangkan setelah saya selesai dari konsultan itu, kemudian saya mengajar, saya masih dengan pemahaman yang sama lama dengan ya, Bu, si ya? natura itu. Nah, undang-undang HPP, ya Betul. harmonisasi pajak penghasilan, Harmonisasi peraturan perpajakan iya. ini, kalau saya baca semuanya saya gitu ya. Jadi sempat baca gitu. Misal kita baca, oke, mungkin kita ada lupanya. Terus mungkin tidak langsung diajarkan. Kan udah baca nih, lama nggak diajarkan, nanti baru ketemu anak-anak yang diingat kan memori yang lama. Iya. Memori yang sudah terlalu nancep lah, istilahnya terlalu masuk di kita ya. Itu udah terlalu masuk. Sedangkan memori yang baru tentang pembaruan dari undang-undang tersebut ada di bagian dasar yang kayaknya saya masih belum terlalu paham. Gitu. Saya akui di situ. Dan di Cipta ini saya dapat banyak ilmu yang baru, Mbak. Luar biasa. Masih muda-muda, masih fresh semuanya, menyampaikannya juga luar biasa. Jadi menurut saya banyak sekali pengalaman dan ilmu baru yang saya dapatkan, terutama di bidang perpajakan. Iya, begitu. Luar biasa. Saya juga ikut senang mendengarnya ya. Gitu ya. Jadi kita juga sebagai tim instruktur ini memang misinya dan juga goals-nya adalah sama-sama pengen saling bersinergi untuk mengembangkan dunia Betul. SMK ini, Bu. Jadi ya kita ikut senang, ikut lega kalau misalkan Bapak Ibu guru enjoy untuk bersama kita dan juga belajar bersama itu tadi. Oke, nah itu sedikit banyak yang sudah disampaikan Bu Riris ya teman-teman ya. Jadi selama program magang ngapain aja dan seterusnya. Nah, kalau dari beberapa materi yang sudah disampaikan, yang paling terkesan tuh materi apa? Materi apa ya? Kita kan dapat akuntansi seperti biasa ya, dapat pajak, pengisian SPT, dapat accurate ya. Nanti kita dapat juga aplikasi yang pajak itu faktur sama apa ya? SPT SPT-nya itu juga dapat kita. Dapat banyak sebenarnya, Mbak. Dan kalau disuruh yang paling ini semuanya punya tingkatnya sendiri-sendiri. Oh iya, oke, paham. Betul. Misal dari yang akuntansi, dari akuntansi dengan 40 soal diselesaikan dalam berapa hari. Oke. Yang ini biasanya kita cuman gini aja, gimana? Sudah bisa gitu. Sekarang harus ngerjain ya. Sekarang pakai tangan ini kok lama ya nggak nulis ya. Ini kesan pertama Tapi seru banget. Pengisian SPT yang secara manual sama yang akuntansi itu seru banget di situ. Karena kita mulai lagi nih tangannya senam. Oh iya. Setelah sekian lama betul sekali. SPT itu kalau dulu waktu ngerjakan itu kebanyakan pakai Excel ya. Nah, tapi kan kita menyuruh anak-anak pakai manual. Tangan, nah, sekarang saya jadi bisa merasakan apa yang dirasakan anak-anak. Nah, jadi saya saya harus punya ide bagaimana anak-anak ini menulis dengan rapi, nggak pakai stipo. Oh iya. Iya kan gitu ya. Dan rapi, nggak pakai stipo, bener gitu kan runtutannya itu tadi. Nah, itu benar-benar praktik yang bagus sekali kemarin. Terus kemarin tadi ya sama yang accurate gitu, luar biasa. Saya dapat baru di sekolah kami biasanya pakai Mayop kemarin kan. Insya Allah dalam waktu ke depan kita akan berubah ke accurate gitu, persiapan dari gurunya dulu ini. Nah udah itu insight yang paling terbaru di situ. Oke, luar biasa. Jadi memang bener ya Bu ya, semuanya tuh mungkin terkesan, tapi tingkat keunikannya levelnya sendiri-sendiri. Gitu. Nah, ini bisa jadi referensi buat Bapak Ibu guru dan juga teman-teman yang tertarik dan berminat untuk bergabung di program magang guru. Jangan ragu untuk menghubungi kami di nomor admin yang ada di description box tentunya. Oke. Dan ini Bu, berarti kan dari situ Ibu bisa menilai ya. Tadi sudah disampaikan tim instrukturnya masih muda-muda, masih fresh, mungkin sangat energik ya. Bisa dilihat dari saya ya teman-teman ya. Full power ya. Iya, full power seperti itu. Jadi selama program magang ini enjoy ya Bu ya? Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, luar biasa pokoknya. Itu thumbs up. Oke. Dan kalau boleh saya tanya Bu, kira-kira apa aja yang bisa Ibu bawa pulang dari sekian banyak yang sudah diberikan oleh
Cipta Sarana Cendekia? Banyak banget Mbak. Ini boleh dibawa pulang semua nggak? Oh iya, gedungnya juga ya? Semua ya, boleh ya. Jadi saya mau materi-materi itu semuanya saya mau dibawa pulang ke Jombang, dibawa pulang ke Ngoro, akan disampaikan kepada anak-anak pengimbasan dan juga mungkin di sekolah kami ada namanya MGMPS ya. Itu semacam kayak perkumpulan guru-guru antar mapel, tapi terus juga disinkronkan dengan mapel yang lain. Kayak gitu. Jadi misalnya kayak kan sekarang kurikulum merdeka ya Mbak. Betul. Jadi itu punya fase nih. Nah, saya tuh nggak ngajar di fase E, kelas 10 fase E itu. Fase F itu kelas 11, 12. Tapi kemampuan di fase F itu harus punya kemampuan awalnya. Misalnya pembelajaran ekonomi, pembelajaran seperti itu. Ya. Nah, akhirnya kita ngumpul juga nih sama pembelajaran ekonomi, dan harapan saya nanti dari sini di pembelajaran ekonomi ini sudah ngasih berita 2025 PPN naik ya. Ya. Atau mungkin bisa ngasih tahu peraturan pajak sudah banyak yang ganti ya, sering-sering baca ya gitu. Jadi yang hal-hal yang seperti itu tuh sudah digaungkan dulu sehingga nanti mereka ketemu dengan saya di kelas 11 itu mereka sudah punya bekal lagi. Jadi menurut saya materi yang sekarang saya dapatkan bisa disampaikan bukan hanya kepada anak-anak tapi juga kepada rekan guru lainnya gitu. Luar biasa. Semoga nanti berjalan dengan lancar ya Bu ya untuk rencana-rencana kedepannya setelah dan juga Bu Ratu kembali ke SMK Wijaya Ngoro, dan tentunya harapan kita bersama SMK Wijaya Ngoro dan juga Cipta Sarana Cendekia ini tetap bersinergi dan juga bekerja sama kolaborasi dengan yang bagus. Betul sekali. Dan ini ya Bu Riris, berarti kan sudah banyak ya Bu ya, teman-teman di luar sana juga pastinya punya referensi untuk mengikuti program apa aja nih yang pengen diikuti oleh Bapak Ibu guru. Nah, apakah program magang guru yang diikuti oleh Bu Riris dan juga Bu Ratu ini sangat direkomendasikan oleh Ibu dan juga sangat cocok nih untuk Bapak Ibu guru akuntansi ya? Seperti itu atau? Cocok banget, harus ya. Kalau menurut saya semuanya harus ke sini. Semua guru akuntansi harus ke sini. Tinggal jadwalnya diatur ya. Oh iya, oke. Oh iya, ngomong-ngomong soal jadwal ini, gimana? Wah, saya sangat terkesan dan luar biasa. Terima kasih banyak Bu Riris dan juga Bu Ratu. Sama-sama. Walaupun ini pasti adik-adiknya lagi libur ya dan juga ya lagi free-nya Bapak Ibu guru, tapi dengan senang hati dan dengan berlapang dada Bu Riris dan juga Bu Ratu bersedia untuk belajar. Ini terima kasih banyak Bu ya, karena berkat Bu Riris dan juga Bu Ratu dan Bapak Ibu guru di luar sana dengan kesediaannya mengisi waktu luangnya itu sama dengan memberikan satu langkah lebih baik kepada adik-adik saya nih, adik-adik SMK untuk meraih kesuksesan mereka tentunya. Luar biasa. Terima kasih ya Ibu. Oke. Nah, baik Ibu, kebetulan nih karena waktunya terbatas ya, dan ini sebenarnya Bu Ratu dan juga Bu Riris harus melanjutkan kegiatan magangnya teman-teman, tapi Bu Ririsnya saya culik. Saya ajakin bikin konten dulu. Ini deh Bu, sebelum kita mengakhiri konten kali ini, mungkin ada closing statement, kesan pesan dan juga harapan dari Bu Riris untuk teman-teman semuanya yang lagi nonton, Bapak Ibu guru yang lagi nonton. Oke, nih ya kita begini, kepada Bapak Ibu guru sekalian di luar sana yang sekiranya memang membutuhkan untuk upgrade skill, membutuhkan update tentang dunia perpajakan, dunia akuntansi dan lingkupannya dan seluruhnya, saya sangat merekomendasikan untuk bergabung bersama Cipta Sarana Cendekia. Karena di sini Bapak Ibu bukan cuman disuguhkan dengan ilmu-ilmu aja, tapi penerapan dan studi kasusnya itu sangat sesuai dengan di kehidupan nyata. Sehingga nantinya ketika Bapak Ibu itu ingin menerapkan kepada anak-anak atau ingin memberitahu kepada anak-anak, di sini loh perusahaannya seperti ini, itu sudah punya gambaran yang otentik. Dan saya yakin Bapak Ibu sekalian pasti akan sangat senang sekali ketika belajar sama mbak-mbak ini. Begitu. Sedikit moto yang selalu saya pakai sejak saya SMA. Itu. Mungkin saya bisa berbagi begini, dalam bahasa apa ya ini? Dalam bahasa Latin ya, namanya
In silentio et spe virtitudo mea. Dalam keheningan dan harapan selalu muncul kekuatan. Dan dari situlah doa kita berawal. Gitu. Luar biasa, keren. Kita kasih. Makasih Kalau banyak. saya punya banyak jempol, saya kasih semua jempol. Jangan, untuk Bu dua Riris. aja. Oke, Ya. baik Bu Riris, terima kasih banyak. sama-sama. Saya titip salam untuk Bu Ratu dan juga Bapak Ibu guru dari SMK Wijaya Terima Ngoro. kasih banyak ya, Mbak. Sama-sama Ibu, semoga sehat selalu Iya, amin, dan amin. semoga tadi yang saya sampaikan SMK Wijaya Ngoro dan Cipta Sarana Cendekia tetap berkolaborasi dan bekerja sama dengan baik. Amin, insya Allah. Dan harapan kita bersama untuk mensukseskan generasi muda, anak-anak bangsa yang super keren. Ini ada Bapak Ibu guru yang super keren juga. Amin. Dan ya saya nggak bisa berkata-kata lagi lah Bu ya. Iya. Luar biasa, motonya juga Oh ya. bisa saya Oh ambil ya, Bu boleh, ya. boleh. Itu bahasa Latin. Sampai ngomong Latin aja lupa saya tadi. Oh iya, oke. Keren ya teman-teman Iya, ya. iya, insya Baik Allah. Bu, terima kasih banyak. Mungkin kita bisa nyambung konten ini di lain kesempatan ya. Iya. Dan untuk itu teman-teman jangan lupa tontonin terus konten kita di Cipta Sarana Cendekia. Jangan lupa konten ini di like, di komen dan juga channelnya di subscribe di @Cipta Sarana Cendekia. Saya Fianda Rahmatika dan juga Saya Argarini Rizky Efredita. Oke, pamit undur diri. Terima kasih teman-teman semuanya. See you next time and bye-bye. Podcast Vokasi dalam podcast.